Shalom, saudara dan saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Marilah kita luangkan waktu beberapa menit untuk berkencan dengan Tuhan saat ini, agar dari hari ke hari kita semakin dekat dengan Tuhan, sehingga hidup kita semakin diberkati dan menjadi berkat. Pembacaan dari kitab Pengkhotbah bab 3 ayat 1. Untuk segala sesuatu ada masanya, untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Demikianlah sabda Tuhan, syukur kepada Allah. Saudara dan saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tahukah kita bahwa ketika menemukan teori gravitasi, Newton tidak sedang belajar keras atau sedang sibuk melakukan percobaan di laboratorium sampai larut malam. Ide brilian tersebut justru didapatinya saat sedang bersantai dan termenung. Kemudian sebuah apel jatuh tepat di depannya. Demikian pula dengan seorang ahli kimia Jerman bernama Friedrich August Kekulé juga menemukan ide jenius tentang struktur molekul benzena ketika ia sedang berbaring di depan perapian, bukan ketika dirinya sedang melakukan penelitian di laboratorium. Bagi beberapa penulis yang berhasil, menemukan ide yang bagus untuk menulis pun kadang tidak didapati ketika sedang membaca atau menulis sebuah buku, tetapi justru ketika dirinya sedang santai sambil berjalan-jalan atau sedang makan di sebuah rumah makan. Saudara dan saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita masing-masing pasti setuju kalau bekerja dengan giat itu baik. Namun bekerja keras sampai memeras keringat tanpa kenal lelah dan berjuang tanpa henti tidak selamanya menghasilkan hasil yang besar dan memuaskan. Pola kerja yang kurang sehat dapat memicu gangguan kesehatan. Ada kabar buruk bagi para penggila kerja. Menurut ilmu kedokteran, pekerjaan yang menumpuk cenderung menyebabkan stres berkepanjangan. Akibatnya, pola hidup pun berpengaruh. Beban pekerjaan yang berlebih membuat pola hidup dan pola makan berubah. Dampaknya muncul rasa khawatir yang berlebihan sehingga dapat menyebabkan keluhan fisik. Saudara dan saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita belajar untuk menyeimbangkan kehidupan antara waktu bekerja dengan waktu istirahat, antara waktu untuk di kantor dan waktu untuk keluarga, antara waktu untuk bersosialisasi dengan teman dengan waktu untuk Tuhan. Sadarilah bahwa untuk segala sesuatu ada waktunya. Itu berarti ada waktu untuk bekerja, berekreasi, berdoa, dan ada waktu untuk tidur, beristirahat, melepas lelah. Hidup terasa lebih ringan dan menyenangkan bila kita melakukan segalanya dengan seimbang. Jadi, mari bekerja dengan giat, tapi jangan pernah lupa untuk meluangkan waktu berdoa, beristirahat, dan bersantai. Karena ide-ide yang baik terkadang justru muncul di saat kita sedang bersantai. Tuhan Yesus memberkati. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang Kau berikan padaku. Bantulah aku agar aku mampu membagi waktuku dengan baik, sehingga pekerjaan, keluarga, dan Engkau sendiri mendapatkan porsi yang seimbang. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.